yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri yang dimuliakan Allah, para mujahid fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti mujahid yang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Hadis yang kita bahas subuh ini terkenal masyhur dengan nama hadis Jibril. Kenapa disebut dengan hadis Jibril? Karena yang datang bertanya kepada Nabi itu adalah malaikat Jibril alaihissalam yang berbentuk manusia, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Biasanya orang kalau rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, berarti dia orang tempatan, orang daerah situ. Rambutnya hitam karena dia baru mandi bersih, bajunya sangat putih, bajunya juga bersih karena dia tidak musafir. Dan biasanya kalau rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, orang di daerah situ kenal dengan dia. Tapi ini rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, orang tidak kenal dengan dia. Maka aneh. Kalau rambutnya kusut berdebu, bajunya agak kusam, berarti dia orang musafir. Pantas, wajar kalau orang tidak kenal. Maka hadis ini mengandung keanehan. Syadidul sawadi, syadidus sawad, sangat hitam. Syadidul bayad, sangat putih. Lalu kemudian laki-laki itu bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, apa itu iman? Nabi menjawab, iman itu iman itu, kata Nabi SAW, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil, aneh juga, dia bilang shadaqta, kau betul. Dia yang bertanya, dia pula yang membetulkan. Sudah pakaiannya aneh, lalu kemudian ucapannya pun aneh. Lalu kemudian yang kedua dia bertanya, akhbirni anil Islam, apa itu Islam? Kata Nabi SAW, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salat wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Nabi Rasulullah, engkau salat, engkau zakat, engkau puasa Ramadan, kau haji ke Baitullah kalau engkau mampu. Lalu dia bilang, shadaqta, kau benar. Aneh juga, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Lalu kemudian dia bertanya yang ketiga, akhbirni anil ihsan, apa pula itu ihsan? Kata Nabi, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, berarti Allah melihat engkau. Shadaqta. Lalu kemudian yang keempat dia tanya, akhbirni an ammaratis sa'ah, beritahukan kepadaku apa itu tanda-tanda hari kiamat, dan seterusnya. Lalu kemudian dari 4 hadis ini, setelah itu dia pergi. Lalu Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, Umar, siapa tadi laki-laki yang bertanya? Kata Umar, kami tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam, Nabi dan Allah dan Rasulullah SAW yang lebih tahu. Kata Nabi, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah malaikat Jibril, dia sedang mengajari kamu tentang agama kamu. Aneh juga ucapan Nabi itu, karena yang mengajar adalah Nabi. Lalu kenapa dikatakan Jibril mengajar kamu? Ternyata salah satu cara mengajar adalah dengan pura-pura bertanya. Jadi kalau kita mau ngajar jamaah, ada jamaah itu yang pelit, yang bakhil, yang kikir, yang medit. Lalu kita mau ngajar dia bagaimana hukum orang pelit. Jadi kita nggak perlu ngajar dia. Ada ustadz di situ, kita tanya Ustadz, apa hukumnya orang pelit? Nah, jadi saat itu kita sedang mengajar dia dengan cara bertanya. Jadi satu hadis itu mengandung banyak sekali hikmah-hikmah. Hikmah yang pertama, bahwa kita tidak boleh cepat menghukum orang. Siapa orang itu? Maka kita mesti tahu baik-baik. Oh, dia ini musafir. Oh, dia ini orang mukim. Tanda-tanda musafir tidak ada pada dirinya, tanda-tanda mukim ada pada dirinya, tapi orang tak kenal. Jadi tak bisa kita mengambil cepat kesimpulan. Yang kedua, bahwa kita bisa mengajar orang dengan cara bertanya. Itu salah satu teknis mengajar. Yang ketiga, bahwa ada 4 yang dipertanyakan, itulah yang menjadi asal dasar pelajaran dalam Islam. Maka dari pertanyaan yang pertama tentang iman, akhirnya ulama fokus spesialis bidang iman saja.
Bukan berarti dokter spesialis kulit itu tidak tahu masalah demam, tahu, tapi dia spesialis masalah kulit saja. Ada dokter spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan saja. Ada dokter spesialis masalah jantung saja. Nah, jadi begitu juga dalam Islam. Gara-gara 3 pertanyaan tadi, 4 dengan hari kiamat, tapi yang fokus 3, maka ada dokter ulama yang khusus masalah iman saja. Misalnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, makamnya di Samarkand, Iran. Samarkand di Uzbekistan sekarang. Ada namanya imam yang terkenal dengan masalah akidah saja, Imam Al-Haramain. Ada imam yang khusus masalah akidah saja, yaitu imam gurunya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baqillani, Imam Al-Haramain. Ada imam yang khusus masalah akidah saja. Itulah yang selalu kita baca di pondok-pondok kitab Al-Husunul Hamidiyah. Ada imam yang khusus masalah akidah saja. Itulah dia Imam Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, kitab yang khusus mengkaji sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun hayat, sama, basar, kalam, yang disebut dengan akidah Sanusiyah. Nah, ini imam yang khusus masalah akidah. Biasanya kalau masalah akidah ini kitabnya berurutan, dari kitab yang paling kecil namanya itu Aqidatul Awam. Lalu setelah matan Aqidatul Awam naik ke atas, syarahnya Jala'ul Afham. Itu adalah penjelasan Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Lalu kemudian dituliskan Al-Husunul Hamidiyah, dituliskan Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Nah, ini semua spesialis dalam bidang akidah. Ada ulama yang khusus dalam bidang yang kedua tadi, yaitu Islam. Itulah dia tentang syariat, tentang fikih. Kita mengenal ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i ini punya murid namanya Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Imam Ar-Rabi'. Lalu kemudian mereka menyusun kitab yang disebut dengan kitab Al-Um. Artinya kitab induk. Lalu kemudian ada ulama besar Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari ini makamnya di samping makam Imam Syafi'i. Di Mesir ada satu masjid namanya Masjid Imam Syafi'i. Di samping makam Imam Syafi'i itu ada makam Imam Zakaria Al-Ansari. Lalu kemudian imam besar dalam mazhab Syafi'i namanya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini hanya mazhab Syafi'i. Ada lagi mazhab yang paling tua namanya mazhab Abu Hanifah atau Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah. Fiqih juga. Yang kedua Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kana al-Laitsu afqah min Malik walakinna talamidahu lam yaqum bihi. Imam Laits bin Sa'ad orang Mesir, Imam Malik bin Anas orang Madinah. Imam Laits bin Sa'ad walaupun dia tinggal di Mesir, afqah min Malik, ilmunya lebih hebat daripada Imam Malik. Lalu kenapa mazhabnya tidak terkenal? Karena murid-muridnya tidak menyusun kitabnya. Jadi banyak ulama-ulama itu hebat, tapi karena muridnya nggak ada, meninggal selesai. Nah, jadi tapi ketika Imam Malik punya murid yang luar biasa, maka disebut salah satu muridnya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu kemudian Imam Syafi'i punya murid lagi di Baghdad, itulah dia Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali. 4 imam mazhab. Sebetulnya imam mazhab fikih bukan cuma Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Sufyan Ibnu Uyainah, ada mazhab Imam Al-Auza'i. Nah, itu semua adalah imam-imam mazhab, tapi tidak populer, tidak terkenal, muridnya tidak menyebar. Maka Imam Syafi'i muridnya tersebar dari mulai Makkah, Madinah, kemudian dia pindah ke Kufah, kemudian dia pindah lagi ke Yaman, dia pindah ke Mesir. Pada tahun 200 dia pindah ke Mesir, pada tahun 204 dia meninggal di Mesir. Di pondok-pondok pesantren dipelajari kitab ini dari kitab yang paling kecil namanya Matan Takrib. Kemudian penjelasannya namanya Fathul Qarib. Naik lagi ke atas namanya I'anatul Talibin. Lalu kemudian kitab yang besar Al-Mahalli. Lalu kemudian kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Itu yang dikaji orang bertahun-tahun untuk spesialis bidang mazhab Syafi'i. Itu dari pertanyaan akhbirni anil Islam. Kemudian yang ketiga tentang ihsan. Muncullah satu spesialis dalam bidang yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf artinya mensucikan hati. Ayatnya kita baca dalam sholat tadi, qad aflaha man zakkaha wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan, jalan fujur, jalan jelek, jalan jahat, jalan buruk, wa taqwaha, jalan takwa, jalan baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotorinya. Jadi jiwa kita ini, kalbu kita ini ada yang mengotorinya, hasad, dengki, takbur, sum'ah, riya, busuk hati, dibersihkan, disucikan dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal. Ada ulama yang khusus spesialis bidang ini. Dia bukan bidang fikih, dia bukan bidang akidah, tapi dia disebut dengan bidang tasawuf, atau nama lainnya adalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Yang paling masyhur di seluruh dunia adalah kitab Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Tapi Imam Al-Ghazali sendiri pun mendapatkan ilham dari kitab lain. Sebelum beliau menulis kitab ini, beliau ada tahu satu kitab yang disebut dengan kitab Quds Al-Qulub, makanan hati, ditulis oleh Imam Abu Thalib Al-Makki. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali terinspirasi dengan kitab Quds Al-Qulub yang ditulis oleh Imam Abu Thalib Al-Makki, dia tulislah kitab itu. Lalu kemudian ulama pun menyusun kitab-kitab tasawuf ini. Tasawuf kita adalah tasawuf sunni berdasarkan Quran dan Sunnah, yang disusun oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, dan yang terlengkapnya 4 jilid, itulah dia Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi karena terlalu tebal, diringkas lagi oleh Imam Qasim, disusun dengan kitab namanya kitab Mau'izatul Mu'minin, Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Yang diringkas nama kitabnya adalah Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Kemudian dari Yaman Habib Umar bin Hafiz meringkas juga kitab Ihya Ulumuddin 1 jilid. Sehingga kalau susah mau mengajarkan yang tebal, bisa dengan 1 jilid. Saya mau menjelaskan bahwa ulama dalam Islam itu bukan hanya sekedar masalah lahir, akikah, lalu kemudian mati takziah, lalu kemudian sekedar berdakwah ceramah, tapi ulama memahami spesialisasi bidang ilmu. Semalam saya buka Instagram, tiba-tiba muncul satu video hitam putih Buya Hamka, satu video hitam putih Bung Hatta, Presiden Soekarno, wakilnya Hatta. Lalu kata dia, kalau mau memajukan Indonesia, maka Indonesia ini bisa dimajukan dengan 2 cara. Ucapan dia itu disampaikan tahun 1945. Yang pertama, mendirikan sekolah. Yang kedua, membuat rumah sakit. Maka ada 50% yang sesuai dengan kita. Rumah sakit bukan bidang kita, itu para dokter-dokter muslim. Dokter muslim juga mendirikan rumah sakit. Baru saya paham connect antara pikiran Bung Hatta dengan Buya Muhammad Nasir. Buya Muhammad Nasir mendirikan rumah sakit, itulah dia Yayasan Rumah Sakit Islam Yarsi. Rupanya mereka ini terkonek, yang satu nasionalis Buya, yang satu nasionalis Bung Hatta, yang satu lagi religius. Tapi jangan lupa, orang selalu menggolongkan Hatta ini seorang yang nasionalis, padahal sebenarnya dia juga seorang yang religius. Dia bisa menjadi imam sholat, tapi dia juga bisa menjadi imam negara, Soekarno-Hatta. Dan dia adalah murid langsung dari seorang ulama Bukit Tinggi bernama Syekh Jamil Jambe. Bisa dilihat fotonya di rumah di rumah Bung Hatta di Bukit Tinggi, ada di situ foto Syekh Jamil Jambe. Kok bisa ada foto Syekh Jamil Jambe? Karena beliau ini adalah guru dari Bung Hatta. Artinya apa? Mendirikan sekolah. Maka di mana-mana kalau kita punya tanah, dirikan sekolah. Di mana-mana Islam bertahan itu karena sekolah. Negaranya hancur dijajah oleh orang yang tidak Islam. Itulah dia disebut dengan Provinsi Patani, Thailand Selatan. Kenapa Thailand Selatan itu masih tetap Islamnya kuat sampai sekarang? Karena madrasah. Mereka tidak menyebutnya pondok pesantren, karena istilah pesantren itu ada di Pulau Jawa. Tapi di Patani, Thailand Selatan itu adalah disebut dengan madrasah atau pondok-pondok. Sampai hari ini Islam masih bertahan di Songkla, di Yala, Naratiwat, Patani, itu karena pondok yang sangat kuat. India penduduk Islamnya 300 juta, memang nampak besar. Tapi kalau dibandingkan penduduk India yang 1, sekian miliar, maka Islam itu minoritas. Tapi kenapa Islam masih tetap bertahan sampai sekarang? Ada seorang laki-laki mengajar di bawah pohon kayu, tidak punya pondok, mengajar di bawah pohon kayu, lalu kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, jadilah satu sekolah khusus belajar hadis. Walaupun belajar akidah, belajar fikih, belajar bahasa Arab, tapi juga belajar khususnya hadis. Itulah dia sekolah, namanya Darul Ulum. Dar artinya rumah, ulum artinya ilmu. Darul Ulum, rumah ilmu. Maulana Qasim mendirikan Darul Ulum, itulah yang dikenal sekarang dengan sekolah Deoband. Jadi kalau ada ulama ujung namanya Syekh Fulan Ad-Deobandi. Deobandi artinya dia alumni dari Darul Ulum. Lalu kemudian salah seorang murid dari Darul Ulum ini berpikir bagaimana cara berdakwah. Kalau berdakwah hanya ceramah tabligh akbar nggak bisa, nanti ditangkap oleh orang-orang Hindu. Maka dia pun pergi iktikaf di Raudhah di samping makam Nabi. Setelah iktikaf itu dia berzikir, dia bermunajat kepada Allah, dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ucapannya pendek, berdakwahlah engkau sebagaimana aku berdakwah dulu. Lama dia berpikir, bagaimana berdakwah seperti dakwah Rasulullah? Apa maksud ucapan Rasulullah? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani lianna syaitana la yatamassalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka sesungguhnya dia sedang melihat aku, karena setan tidak bisa merupai wajah. Itu tidak dari setan, itu pasti Nabi. Nabi mengatakan berdakwahlah engkau sebagaimana aku berdakwah. Akhirnya dia menemukan satu metode dakwah, berdakwah seperti dakwah Nabi dulu, tidak tabligh akbar, tidak depan orang banyak, tapi person to person. Sambil ngobrol, mengetuk pintu rumah orang. Itulah dia, dari satu sekolah lahirlah metode dakwah, dari satu sekolah lahirlah orang-orang yang berdakwah, yang disebut dengan seorang ulama Maulana Ilyas. Dari situ muncullah ulama Maulana Zakaria Kandahlawi, para ulama semua yang bisa mempertahankan dakwah Islam di India. Lalu kemudian bagaimana dengan Mesir? Mesir pun Islam masih tetap bertahan kuat dari gempuran Syiah dengan adanya seorang yang mendirikan madrasah yang disebut dengan Al-Azhar dari Masjid Al-Azhar. Lalu kemudian Masjid Al-Azhar itu dibangun oleh Syiah Fatimiyah. Nama panglima perangnya yaitu Jauhar As-Siqili. Siqili dari satu kampung namanya Sisilia di Spanyol sekarang. Lalu kemudian datang seorang ulama besar, datang seorang pejuang besar yang membebaskan Palestina, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi menutup masjid Syiah ini selama 1 tahun. 1 tahun tak boleh ada kegiatan, sampai akhirnya berubah dari Syiah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah dia menjadi universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar. Sampai hari ini orang tetap belajar ke sana. Kenapa Islam masih tetap bertahan? Karena sekolah. Begitu juga dengan Maroko. Maroko itu gerakan sekulernya luar biasa, karena dia bertetangga langsung dengan Eropa. Orang Spanyol datang ke Maroko, lalu kemudian orang Eropa datang ke Maroko, mobil bebas masuk dari Spanyol, menyeberang dari Jesiras masuk ke Maroko. Tapi Islam masih tetap bertahan karena sekolah tertua di dunia, lebih tua dari Al-Azhar, namanya Sekolah Qarawiyyin, yang sudah menjadi universitas tertua, namanya Universitas Qarawiyyin. Sekuler yang paling hebat di dunia adalah sekuler di Turki. Bagaimana masjid dirubah menjadi museum. Orang yang paling hebat menggencarkan sekuler di Turki ini namanya Mustafa Kemal Atatürk. Tapi ada seorang ulama, dia tidak melawan dengan senjata, dia tidak melawan dengan pedang, dia tidak berperang dengan Mustafa Kemal Atatürk. Dia hanya fokus mendirikan sekolah menghafal Quran, namanya Syekh Sulaiman. Dari sekolah itulah yang paling banyak di dunia sekarang, mengalahkan sekolah Saudi Arabia, mengalahkan Al-Azhar, karena cabangnya paling banyak di Eropa, di Afrika, di Australia, sampai di Indonesia. Itulah diambil dari namanya Sulaiman. Sekolah itu bernama Sulaimania. Jadi kalau mau membela agama Allah adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah. Terserah apakah namanya tahfiz Quran, apakah namanya ma'had, apakah namanya pondok pesantren, substansinya adalah sekolah. Maka lahirlah ulama spesialis dalam 3 bidang, dalam bidang akidah, dalam bidang syariah, dalam bidang tasawuf. Maka silakan mau belajar apapun, yang penting tahfiz Quran, baca kitab. Karena yang namanya dakwah, pengajian, di mana-mana pun saya ceramah dakwah, itu fokusnya sebetulnya adalah bagaimana masyarakat mewakafkan tanah, mendirikan pondok pesantren supaya Islam tetap bertahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memahamkan kita tentang konsep pendidikan kita. Oh, ternyata Ustaz Somad itu ceramah ke sana ke sini, tujuannya tidak lain supaya masyarakat ini sadar
yang punya uang, yang punya kekuasaan, tolong agama Allah dengan mendirikan sekolah, maka insya Allah Islam di Indonesia tetap bertahan sampai hari kiamat. Itulah kajian subuh ini, kajian hadis Jibril yang kita kaitkan dengan konsep pendidikan Islam dan bagaimana Islam bisa bertahan di Turki, bisa bertahan di Patani, bisa bertahan di Maroko, bisa bertahan di Mesir. Islam di Indonesia juga bisa bertahan karena benteng yang kuat yaitu pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita, orang tuanya semangat memasukkan anaknya, yang punya tanah semangat mewakafkan tanahnya, dan anak-anaknya pun semangat belajar, dan guru-gurunya pun juga semangat mengajar. Maka insya Allah kita mati, sekolah-sekolah, pondok-pondok ini tetap mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik supaya kita lebih kuat, supaya orang tua lebih kuat menyekolahkan anaknya, supaya santri-santri lebih kuat belajar, supaya guru-guru lebih ikhlas lagi mengajar. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilur rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, dalamkanlah ilmu agama anak-anak santri kami. Berikan pemahaman Al-Quran yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari khamar, jaga dari riba, jaga dari segala perbuatan yang merusak akal dan pikiran, ya Allah. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih jasadana, sehatkan badan kami, wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berkata lurus, berhati lurus, beramal lurus. Ihdinas shiratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang pernah Kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, jalan yang pernah Kau berikan kepada orang-orang yang benar, kepada orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik orang yang perlu dijadikan sebagai sahabat. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana Engkau kumpulkan kami subuh ini di tempat yang baik, dalam ibadah yang baik, maka kumpulkan kami nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau, ya Allah. Allahumma ja'alna min nusrati syariatik, jadikan kami orang yang menolong syariatmu, ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin, Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin, Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan motivasi buat saya pribadi dan kita semua, bil khusus kepada para santri yang sedang menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.